Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita mulai lagi pembelajaran kita. Ini adalah pembelajaran terakhir untuk bab program linier. Jadi insya Allah minggu depan kita ulangan ya. Nah, simak baik-baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik pula. Untuk pertemuan yang terakhir ini, masalah program linier, kita akan membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan program linier. Jadi untuk pertemuan kali ini, kompetensi dasarnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Masalah-masalah yang berkaitan dengan program linier ini biasanya adalah pada masalah menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi objektif. Apa itu nilai maksimum? Nilai maksimum itu adalah nilai yang terbesar. Sebaliknya berarti kalau nilai minimum adalah nilai yang terkecil. Contoh soal. Karena kalian sudah mengerti tentang gambar ini nih, gambar program linier ya, ini penyelesaian program linier, maka ibu langsung ke contoh soal menentukan nilai optimum ya. Ibu anggap kalian sudah mengerti ini tentang apa yang digambar ini ya, ada garis, ada arsiran dan sebagainya. Nah, pada contoh soal nomor 1 ini, arsiran ini adalah DP-nya, daerah penyelesaian. Biasanya kita kan menggunakan DP yang tidak diarsir, tapi pada contoh soal ini DP-nya adalah daerah yang diarsir. Kalau ada gambar seperti ini, kemudian kita disuruh menentukan nilai minimum dari Z sama dengan 2X plus 3Y. Nah, Z sama dengan 2X plus 3Y ini yang disebut dengan fungsi objektif ya, fungsi objektifnya ini. Nah, kita akan menentukan nilai minimum. Pada dasarnya cara menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif ini ada dua cara, yaitu dengan menggunakan metode garis selidik dan menggunakan metode titik pojok. Nah, yang akan ibu jelaskan adalah menentukan nilai optimum menggunakan metode titik pojok, karena menurut ibu berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya ini lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan garis selidik, karena biasanya kita untuk memahami persamaan garis saja biasanya agak repot gitu ya. Jadi kita pakai metode titik pojok. Untuk menentukan nilai optimum menggunakan titik pojok, yang pertama yang harus kita tahu adalah, yang harus kita mengerti, yang harus kita harus bisa, ini adalah mencari titik pojok pada daerah penyelesaian. Nah, pada contoh soal ini, pada gambar ini, kalau daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir, maka yang dimaksud dengan titik pojok adalah, perhatikan di sini, ini titik pojok yang pertama, ini adalah titik yang melalui 0,12 ya. Ini titik pojok yang pertama. Titik pojok yang kedua adalah titik pojok yang diperoleh dari hasil titik potong kedua garis ya, hasil titik potong kedua garis. Ini titik pojok yang kedua, dan titik pojok berikutnya yang ketiga adalah titik pojok hasil perpotongan antara sumbu X dengan garis yang melalui titik 0,8 dan 12,0, yaitu di sini. Nah ya, jadi ibu ulangi, ini ada tiga titik pojok karena daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Jadi pertama kita lihat dulu mana DP-nya, setelah itu kita lihat titik pojoknya. Karena DP-nya di sini, maka titik pojoknya ini 1, 2,
dan 3. Nah, sampai di sini bisa dimengerti ya. Ya. Sekarang berikutnya adalah, nah ini kita akan menentukan persamaan garis yang melalui titik 0,12 dan 8,0. Kenapa kita harus mengetahui persamaan garis dulu? Ini untuk nanti mencari titik potong tadi, titik yang kedua yang harus kita cari, titik potong kedua garis. Jadi untuk mengetahui titik potong kedua garis, kita harus tahu dulu persamaan garis-garis yang berpotongan, begitu ya. Nah, sekarang garis yang pertama yang melalui titik 0,12 dan 6,0, maka persamaannya adalah tinggal angka 12 ini, karena ini adalah nilai Y, dipasangkan dengan huruf X sehingga 12X, dan angka 6 ini sebagai X maka dipasangkan dengan huruf Y. 12X ditambah 6Y sama dengan, tinggal kalikan 12 dikali 6 ya. Atau kalau kita sederhanakan, masing-masing suku ini kita bagi dengan 6, maka akan menjadi 2X plus Y sama dengan 12. Dari mana 2X? Dari 12 dibagi 6 menjadi 2. Dari mana 1Y? Ini dari 6 dibagi 6. Dari mana kok ini jadi 12? Tadinya 12 kali 6, 12 kali 6 dibagi 6, hasilnya adalah 12. Sehingga persamaan garis yang pertama, yaitu garis yang melalui 0,12 dan 6,0 adalah 2X plus Y sama dengan 12. Kemarin-kemarin kalian sudah pada pinter nih bikin ini, mudah-mudahan tidak lupa lagi ya. Sekarang berikutnya adalah menentukan persamaan garis yang melalui titik 0,8 dan 12,0. Coba, ada angka 8, ada angka 12. 8 di sumbu Y, 12 di sumbu X. Akan menjadi bagaimana nih? Ayo. Bagaimana? Oh ya, betul. Jadi akan menjadi 8X plus 12Y sama dengan 8 dikali 12. Kita sederhanakan karena masih bisa disederhanakan ya. Karena 8, 12 dan 8 kali 12 itu bisa kita sederhanakan angkanya. Kita bagi masing-masing suku, angka pada masing-masing suku ini dengan 4. 8 dibagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3. 8 kali 12 dibagi 4, 12 kali 2 yaitu 24. Sehingga bentuk sederhana persamanya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 24 ya. Sekarang berikutnya adalah kita mau mencari perpotongan kedua garis. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengetahui titik pojok yang kedua tadi yang ibu tunjukkan gitu ya. Titik pojok yang kedua, titik pojok yang pertama kan tadi berapa? 0,12 ya. Kemudian ini titik pojok yang kedua. Titik pojok yang kedua itu diperoleh dari perpotongan kedua garis. Penyelesaiannya adalah untuk mencari perpotongan kedua garis, kita menggunakan metode SPLDV, yaitu boleh menggunakan gabungan antara eliminasi dan substitusi, boleh menggunakan eliminasi sempurna, atau boleh menggunakan substitusi sempurna. Ini biasanya yang lebih mudah adalah menggunakan gabungan antara eliminasi dan substitusi. Persamaan garis yang pertama 2X plus Y sama dengan 12, dan persamaan garis yang kedua 2X plus 3Y sama dengan 24. Kebetulan karena di sini kedua garis ini ada koefisien yang sama, yaitu yang pertama 2X, yang kedua 2X, sehingga kita bisa langsung melakukan eliminasi ya, tidak usah mengalihkan dulu atau menyamakan koefisien terlebih dahulu. Ingat kan kalian metode eliminasi substitusi? Nah,
Ingat ya, SPLDV dulu dari SMP juga mungkin sudah nih ya. 2x dikurangi 2x habis y dikurangi 3y min 2y, 12 dikurangi 24 min 12, sehingga didapat y nya adalah 6. Dari mana 6? Dari min 12 dibagi min 2. Negatif dibagi negatif atau min dibagi min akan menghasilkan nilai positif. Ingat ya. Tapi kalau negatif dibagi positif akan menghasilkan nilai negatif, atau positif dibagi negatif juga menghasilkan nilai negatif itu ya. Jadi yang menghasilkan nilai positif itu kalau pembagian min bagi min atau plus bagi plus gitu ya. Setelah kita dapatkan y sama dengan 6, langkah berikutnya kita bisa langsung ke substitusi. Kita pilih persamaan garis yang koefisiennya lebih kecil-kecil. Kalian perhatikan nih, kalau persamaan garis pertama itu kan 2x plus y sama dengan 12, yang kedua 2x plus 3y sama dengan 24. Angka-angkanya ini lebih kecil garis yang pertama kan. Nah, maka ibu pilih pada garis yang pertama ini, nanti y nya untuk disubstitusikannya pada persamaan garis yang pertama agar lebih mudah, maksud ibu begitu ya. Jadi kita ngali-ngaliinnya nggak susah karena pengalinya kecil. 2x plus y sama dengan 12. Sekarang kita ganti nih y yang sama dengan 6 ini. Nah, 2x ditambah 6 sama dengan 12, sehingga 2x sama dengan 6. Dari mana ini 6? Dari 12, tetap di sini 12. 6 ini pindah ruas menjadi min 6, sehingga 12 dikurangi 6 sama dengan 6. 2x sama dengan 6, berarti x sama dengan 3. Dari mana? Iya betul, dari 6 dibagi 2 ya. Nah, jadi sekarang kita sudah dapatkan nih y sama dengan 6 dan x sama dengan 3, sehingga kita bisa tahu sekarang. Jadi koordinat titik potong kedua garis itu adalah 3,6. Walaupun y dulu yang kita peroleh, kemudian baru x, tetap dalam sistem koordinat itu yang disebutkan adalah x terlebih dahulu. Jadi nilai x dulu baru nilai y, sehingga 3,6. Ini jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik pastinya akan salah kesananya. Sekarang kita akan menentukan nilai optimum. Nah, sekarang perhatikan, tadi kita menggunakan metode titik pojok ya. Nah, sekarang nih kita buat tabel untuk mempermudah. Isinya seperti ini, titik uji atau titik pojok. Kemudian ini adalah persamaan fungsi objektif. Titik pojok yang pertama tadi 0,12, kemudian ini 3,6 yang barusan kita cari, dan 12,0 ini yang nempel di sumbu X tadi ya. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan nilai X dan Y pada titik-titik pojok ini ke dalam persamaan objektifnya. Untuk titik 0,12 berarti akan menghasilkan Z sama dengan 2 kali 0 karena X nya 0 ya kan, ditambah 3 kali 12. Kenapa dikali 12? Iya betul, karena Y nya adalah 12, sehingga akan menghasilkan Z sama dengan 2 kali 0 ditambah 3 kali 12 sama dengan 0 ditambah 36 sama dengan 36. Pada titik yang kedua, yaitu titik potong kedua garis tadi dengan koordinatnya 3,6, berarti nilai Z-nya adalah 2 kali 3 ditambah 3 kali 6 sama dengan 6 ditambah 18 sama dengan 24. Dan titik pojok yang ketiga adalah titik 12,0, sehingga nilai Z-nya adalah 2 kali 12 ditambah 3 kali 0 sama dengan 24 ditambah 0 sama dengan 24. Nah, sekarang tinggal kita mencari mana nilai terbesar, mana nilai terkecil dari ketiga Z ini yang sudah kita cari. Tadi di awal ibu sudah sebutkan bahwa nilai maksimum itu adalah nilai terbesar dan nilai minimum adalah nilai terkecil. Karena tadi
pertanyaan soalnya adalah mencari nilai minimum, maka kita cari nilai yang nilai yang terkecil ya. Di sini ada angka 36, 24, 24. Antara ketiga ini yang paling kecil ini 2 sama nih kebetulan. Kemudian yang satunya 36. Berarti tinggal 36 dibandingkan dengan 24. Yang lebih kecil mana? Ya 24. Berarti jadi nilai minimum dari Z sama dengan 2X plus 3Y adalah 24. Begitu gampang ya. Makanya simak baik-baik, nanti kalau misalnya masih bingung kalian bisa buka berulang-ulang gitu ya. Sekarang contoh soal nomor 2. Ini soal yang jenisnya aplikatif atau soal terapan. Soal terapan itu soal-soal yang biasanya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya berbentuk soal cerita gitu ya. Soal terapan, soal aplikatif, atau disebut juga soal kontekstual gitu ya. Contoh ini adalah ada sebuah toko menjual 2 rangkaian bunga ya. Rangkaian yang pertama memerlukan 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga anyelir. Rangkaian 2 memerlukan 20 tangkai bunga mawar dan 5 tangkai bunga anyelir. Persediaan bunga mawar dan bunga anyelir masing-masing 200 tangkal dan 100 tangkal. Jika rangkaian 1 dijual seharga Rp200.000 dan rangkaian 2 dijual seharga Rp100.000 per rangkaian, maka kita bisa mencari penghasilan maksimum yang diperoleh oleh toko tadi ya. Ini seperti contoh soal yang pertemuan kemarin ya kan. Ada ya diingat-ingat lagi, atau kalian bisa buka lagi sambil buka lagi contoh yang kemarin ya. Sekarang untuk menjawab soal tersebut, kita yang pertama seperti kemarin, kita akan membuat model matematika terlebih dahulu. Dengan terlebih dahulu kita memisalkan ya. Kita membuat, untuk mempermudah bisa kita buat kotak seperti ini. Kalau pada pertemuan kemarin Ibu tidak membuat kotak-kotak seperti ini ya, langsung dalam bentuk deskripsi. Nah sekarang Ibu buat lebih mudah, ini kita buat kotak-kotak bantuan. Di sini ada rangkaian pertama, rangkaian kedua, dan batasan. Batasan itu berarti jumlah ketersediaan ya, jumlah ketersediaan. Bunga mawar ini pada rangkaian pertama itu diperlukan 10, pada rangkaian kedua 20. Yang tersedia hanya 200 tangkal. Sedangkan anyelir ini pada rangkaian 1 memerlukan 15 dan rangkaian 2 memerlukan 5. Jumlah yang tersedia 100 tangkal. Jika harga rangkaian 1 200.000 per rangkaian dan rangkaian 2 100.000, maka kita bisa mencari hasil maksimum yang diperoleh. Kita misalkan X adalah banyaknya rangkaian 1 dan Y adalah banyaknya rangkaian 2. Ingat ya, bukan mawar dan anyelir X dan Y nya. Karena apa? Karena yang ditanyakan itu kan mencari penghasilan maksimum. Penghasilan itu diperoleh dari harga dikali rangkaian, banyaknya rangkaian 1 dan banyaknya rangkaian 2. Maka yang kita ubah menjadi variabel adalah banyaknya rangkaian 1 dan banyaknya rangkaian 2, bukan mawar dan anyelir. Kita akan membuat persamaan yang diperoleh dari bunga mawar. Kalian perhatikan di situ, pada rangkaian 1 itu diperlukan 10, padahal banyaknya rangkaian 1 itu adalah kita ganti dengan variabel X, maka akan menjadi 10X ya. Perhatikan ya, nih angka 10 dihubungkan dengan rangkaian 1 itu kita misalkan sebagai X, maka akan menjadi 10X.
Kemudian untuk mawar yang pada rangkaian 2 itu 20, kemudian rangkaian 2 itu adalah Y, maka akan menjadi 20Y, sehingga akan menjadi 10X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 200 diperoleh dari sini nih. Jadi angka-angkanya diperoleh dari mawar semua gitu ya. Nah nih 10, 20, 200 ini punyanya mawar. Dan kenapa kok menggunakan tanda kurang dari sama dengan? Karena di sini batasannya nih, yang tersedia hanya 200. Jadi nggak mungkin kita lebih dari 200 ya. Minimal sama dengan 200 itu bisa. Kalau lebih dari 200 kita tidak bisa. Kurang dari 200 boleh lebih barang daripada kita harus nyari-nyari lagi gitu ya. Nah, logikanya seperti itu. Jadi kita pakai tanda kurang dari sama dengan 10X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 200. Dari mana angka 10? Ya, ini dari keperluan bunga mawar pada rangkaian 1. Angka 20 diperoleh dari keperluan bunga mawar pada rangkaian 2. 200 diperoleh dari ketersediaan bunga mawar. Tanda kurang dari menunjukkan kita tidak boleh atau tidak mungkin bisa lebih dari 200 karena yang tersedia hanya 200 ya. Nah, kemudian kita sederhanakan, masing-masing dibagi 10. 10 dibagi 10 1, jadi 1X, variabel 1 tidak usah ditulis. 20 dibagi 10 2Y, 200 dibagi 10 20, sehingga bentuk sederhananya adalah X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20 gitu ya. Nah sekarang kita membuat persamaan atau pertidaksamaan dari bunga anyelir menjadi 15X plus 5Y kurang dari sama dengan 100. Coba siapa yang mengerti kenapa kok ada angka 15, 100? Nah betul nih, kita peroleh dari sini nih, lihat kotaknya lagi ya. Nah ada 15, 5, 100. Rangkaian 1X maka 15X, rangkaian 2 kita sebut Y maka akan menjadi 5Y, sama kurang dari sama dengan 100 gitu ya. Nah sehingga ini 3X plus Y kurang dari sama dengan 20. Nah penghasilannya ini fungsi objektifnya, ini yang fungsi penghasilan itu adalah fungsi objektif. Mencari penghasilan kan itu berarti penghasilan dari hasil jual rangkaian 1 ditambah hasil jual rangkaian 2. Rangkaian 1 harganya 200, berarti 200 dikali jumlah rangkaian 1 yaitu X tadi ditambah 100.000 yaitu harga rangkaian kedua dikali jumlah rangkaian 2-nya yaitu Y ya. Nah, jadi fungsi objektifnya ini 200.000 X ditambah 100.000 Y begitu ya. Nah sekarang tinggal kita mencari ini. Oh kita gambarkan terlebih dahulu ya. Untuk mencari titik pojok kita harus gambarkan terlebih dahulu. Biasa kalau kita mau gambar ada koordinat kartesius yang terdiri dari sumbu X, kita gambarkan, kemudian sumbu Y, kemudian kita buat garis nih, dari garis persamaan yang diperoleh dari pertidaksamaan yang diperoleh dari bunga mawar. Nah 10X ditambah 20Y gitu ya. Nah ini 10 karena nempel di sumbu Y pasangannya huruf X, 20 nempel di sumbu X maka pasangannya huruf Y gitu ya. Nah ini adalah persamaan garis 10X plus 2Y sama dengan 200 atau X plus 2Y sama dengan 20. Ini garisnya ini. Nah ini ya. Setelah itu kita buat juga garis yang kedua. Oh diarsir terlebih dahulu. Perhatikan, karena tandanya kurang dari maka DP-nya adalah di bawah garis. Nah di sini DP-nya. Karena itu yang kita arsir daerah di atas garis. Jadi ibu akan membuat yang bukan DP yang diarsir ya. Sekali lagi yang bukan DP yang diarsir. Kemudian dari anyelir. Nah, dari anyelir kita dapatkan 3X plus Y kurang dari
sama dengan 20, kita buat menjadi sama dengan 20 dulu. 3x plus y sama dengan 20. Apabila x nya sama dengan 0, maka y nya sama dengan 20, sehingga ada titik 0,20 ini ya. Dan apabila y nya sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 20/3. Nah ini 20/3. Hubungkan dua titik akan menjadi garis. Nah 3x plus y sama dengan 20, ini garis ini nih ya, 3x plus y nya. Kemudian kita arsir sekarang, tandanya kurang dari sama dengan lagi. Jadi yang diarsir sebelah bawah garis atau atas garis? Iya betul, atas garis. Nah seperti itu. Kenapa? Karena DP nya ada di bawah garis, karena tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian arsir lagi yang berikutnya, yaitu daerah di sebelah kiri sumbu Y. Artinya karena banyaknya rangkaian 1 dan rangkaian 2, atau banyaknya rangkaian 1 dan rangkaian 2 itu tidak mungkin negatif, maka dia selalu positif. Nah ini selalu positif, berarti yang negatif yang kita arsir. Negatif itu kan di sebelah kiri sumbu Y, itu nilai negatif kan. Kalau ini di sini ditambahin angka, ada -1, -2, -3 dan seterusnya. Ini nilai negatif, kita arsir. Kemudian nilai negatif yang kedua, nah yang ada di bawah sumbu X. Jadi banyaknya rangkaian 1 tidak mungkin negatif atau pasti positif, maka diarsir daerah negatif. Banyaknya rangkaian 2 tidak mungkin negatif juga, maka yang kita arsir daerah negatif gitu ya. Atau di sini kita bisa tambahkan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah gitu ya. Jadi ada dua tambahan lagi nih pertidaksamaan yang ini 1, kalau ini kita sebut pertidaksamaan 1, ini yang kedua. Kita bisa tambahkan lagi agar tidak lupa pertidaksamaan yang ketiga, yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Nah sehingga dapat kita lihat nih, di sini ada daerah yang tidak diarsir sama sekali, ada daerah yang tidak kena arsiran. Nah ini adalah DP-nya atau daerah penyelesaiannya ya. Nah, seperti kemarin kita sudah ini membahas ini ya. Jadi ibu rasa ini tidak terlalu sulit lah buat kalian ya, karena kemarin kalian sudah yang beberapa yang sudah mengerjakan tugas itu sudah betul gitu ya. Walaupun awalnya salah, tapi ada yang terus bersemangat mencoba lagi, bertanya ke ibu, kemudian mencoba lagi, akhirnya betul. Nah harus seperti itu. Dalam proses belajar itu harus ada keuletan, ketekunan, tidak mudah menyerah ya. Karena kadang untuk menjadi bisa itu melalui proses yang berulang-ulang. Masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang sekali belajar kemudian dia bisa, ada yang baru 2 kali dia baru bisa, dan seterusnya ya. Jadi kita ngukur diri kita saja, nggak usah dia saja belajarnya sebentar udah bisa, saya juga mau sebentar nah, jangan gitu ya. Jadi kita harus tahu saya mah tipenya kalau belajar harus berulang-ulang ya, kita harus ikhlas belajar berulang-ulang gitu ya sayang ya. Yang penting kita menjadi bisa gitu ya. Sehingga kita akan mencari nilai maksimum penghasilan yang diperoleh oleh toko tadi ya. Seperti tadi contoh soal yang pertama, untuk mencari nilai maksimum itu kita gunakan metode titik pojok. Nah sekarang perhatikan nih, kalau daerah penyelesaiannya adalah daerah kotak ini yang tidak ada arsirannya, maka coba ada berapa titik pojok di sini? Ada 4, betul, karena ini berbentuk segi 4. Segi 4 tidak beraturan, maka ada titik pojoknya 4. Yang pertama ini, yang kedua ini titik pojok juga, yang ketiga mana? Nah ya betul nih, ketemu lagi satu lagi, mana titik pojoknya? Nah ini betul ya.
Nah, jadi kita harus tahu titik pojok dari daerah penyelesaian. Kalau titik pojok ini kita sudah tahu nih koordinatnya, yaitu 0,0. Kalau titik ini berapa nih koordinatnya? Ya, 0,10. Kalau ini 20/3,0. Nah, yang belum kita tahu ini nih, ada satu titik pojok yang belum kita ketahui. Ini yang harus kita cari. Menggunakan apa tadi pada soal yang pertama? Iya, betul, menggunakan eliminasi atau substitusi atau gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang kita ambil dari garis persamaan garis yang pertama, yaitu 3x ditambah y sama dengan 20 akan menghasilkan nilai y sama dengan 20 dikurangi 3x. Jadi kalau y sama dengan 20, 3x nya pindah ruas dari kiri ke kanan. Kalau pindah ruas yang tadinya plus menjadi min gitu ya. Jangan lupa pindah ruas ganti tanda. Nah, sekarang ibu akan mencoba menggunakan langsung substitusi, tidak menggunakan eliminasi terlebih dahulu, biar kalian punya banyak referensi gitu ya. Nanti kalau kalian saya masukkannya yang ada eliminasinya, boleh gitu ya. Jadi masing-masing orang nanti akan punya pilihan sesuai dengan kesukaannya atau yang menurutnya lebih mudah. Ini substitusi nih, langsung substitusi sehingga diperoleh y sama dengan 20 min 3x. Nah, kita ambil berikutnya dari persamaan garis yang kedua, yaitu x ditambah 2y sama dengan 20. Karena dari persamaan garis yang pertama kita dapatkan y sama dengan 20 min 3x, maka pada garis yang kedua ini angka atau huruf y-nya kita ganti dengan 20 min 3x, sehingga akan menjadi seperti ini. X ditambah 2 dalam kurung. Nah, dalam kurung dalam matematika itu sangat penting artinya. Bisa berarti perkalian. Makanya jangan kalian anggap remeh tanda kurung ya. Kalau mestinya ada tanda kurung, harus pakai tanda kurung. Kalau tidak, maka akan bisa menimbulkan kesalahan ya. Karena ini perkalian, maka kita buat pakai tanda kurung nih. 2 dalam kurung 20 dikurangi 3x sama dengan 20. Turunkan lagi x ditambah, dari mana angka 40? Dari 2 dikali 20. Dari mana angka min 6x? Dari 2 dikali min 3x ya. Jadi kalau ada seperti ini artinya pengali dikalikan dengan semua elemen yang ada di dalam tanda kurung, bukan hanya dikalikan dengan yang di dekatnya saja, yang di jauhnya juga harus dikalikan ya. Kadang ada banyak kesalahan itu yang dikalikan hanya dengan yang di dekatnya saja, jadi hanya 2 kali 20, nanti di sininya tetap menjadi min 3x lagi. Nah, itu salah nantinya ya. Nah, jadi harus kita ketahui bahwa ini adalah perkalian, tanda kurung ini pengganti tanda perkalian ya. Jadi x ditambah 40 dikurangi 6x sama dengan 20. 40 dikurangi 5x. Nah, ini kok tadinya min 6x jadi min 5x. Kenapa ini? Iya, betul kan ada ini x1 ini ya. Min 6x, kita ngutang 6 kita naur atau membayar 1x ini ya, ada koefisien 1 sebetulnya di sini. Jadi hutang kita tinggal 5, sehingga di sini menjadi min 5x sama dengan 20. 5x sama dengan 20. Dari mana ini 5x sama dengan 20? Dari pindah ruas ganti tanda ya, pindah ruas ganti tanda nih. Min 5x nya ke kanan jadi 5x, kemudian 20 nya ke kiri jadi min 20 sama dengan 5x atau 5x sama dengan 20, sehingga x sama dengan 4. Dari mana 4? 20 dibagi 5. Ingat ya, kalau ini perkalian itu maka cara mencari variabelnya dengan cara dibagi. Sekarang kita akan mencari nilai y. Di sini awal kita sudah mendapatkan y sama dengan 20 min 3x. Tulis kembali, y sama dengan 20 min 3x. Berarti y sama dengan 20 dikurangi 3 kali 4. Nah, karena ini sudah didapatkan x nya hasilnya adalah 4.
4, sehingga Y sama dengan 20 dikurangi 12, Y sama dengan 8 ya. Jadi koordinat titik potong kedua garis tadi adalah 4,8 ya. X dulu baru Y, X nya 4, Y nya 8, jadi 4,8 begitu ya. Jangan lupa, jangan sampai kebalik-balik ya. Karena satu titik yang tidak diketahui ini sekarang sudah kita temukan, maka kita tinggal menentukan nilai optimumnya saja. Seperti pada contoh pertama, kita buat kotak seperti ini agar lebih mudah ya. Ini titik pojoknya, ini fungsi objektifnya nih, fungsi penghasilan 200x ditambah 100y. Titik pojok yang pertama tadi sebetulnya ada 0,0, tapi ibu tidak usah tulis di sini karena kalau 0,0 sudah pasti hasilnya di sini 0 ya. Hasilnya 0 di sini, jadi udahlah tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi tinggal titik pojok yang berikutnya yaitu 0,10. Ini titik pojok yang kedua 4,8 ini, dan yang titik pojok yang ketiga adalah ini kita peroleh dari 20/3,0. Kemudian kita substitusikan sehingga hasilnya 200.000 dikali 0 ditambah 100.000 kali 10 sama dengan 0 ditambah 1 juta sama dengan 1 juta. Untuk titik 4,8 maka akan menghasilkan 200.000 dikali 4 ditambah 100.000 dikali 8, hasilnya adalah 800 ditambah 800. Berapa itu? 800 tambah 800 berapa? Iya, 1.600.000. Kemudian titik yang ketiga 20/3,0, jadi 200.000 dikali 20/3 ditambah 100.000 kali 0, hasilnya adalah ini, hasilnya pecahan ya, ini pecahan berulang 1.333.333 rupiah dan seterusnya. Nah ini ya, karena tadi yang ditanyakan ada nilai maksimum, maka kita cari nilai yang apa? Yang terbesar maksimum. Nah ada angka 1 juta, 1.600.000, 1.333 sekian. Mana yang terbesarnya? Iya betul, yang terbesarnya adalah 1.600.000. Jadi penghasilan maksimum yang diperoleh oleh toko tadi dengan catatan 4 rangkaian pertama habis dan 8 rangkaian kedua juga terjual habis, ini akan menghasilkan penghasilannya adalah 1.600.000 rupiah. Begitu, bagaimana? Bisa dipahami tidak? Bisa ya, insya Allah ya. Yang penting seperti ibu bilang tadi, kalau belajar tidak boleh cepat menyerah. Kita harus tekun, kita harus telaten, jangan mudah menyerah. Sekali baca belum paham, baca lagi untuk yang keduanya, kedua kalinya kita baca lagi, kedua kali, 2 kali baca belum juga, kita baca lagi ya. Jangan mudah menyerah, itulah proses belajar. Karena kalau belum bisa kemudian kita berhenti belajar, maka ya kita nggak akan bisa, berarti proses belajarnya tidak tuntas ya. Jadi proses belajar itu adalah proses yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, begitu ya sayang ya. Bagaimana caranya terserah, mau dengan bertanya, mau dengan membaca sendiri dulu, mau bertanya diskusi dengan teman dan sebagainya. Yang penting itu cara-cara halal gitu ya. Kita jangan mudah menyerah sehingga akhirnya kita akan bisa ya. Nah dengan bisa itu nantinya kita bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik. Imbasnya adalah nilainya jadi baik. Kita senang kan kalau nilainya jadi baik? Iya, nggak usah remedial, nggak usah belajar deh gitu kan. Langsung nilainya udah bagus-bagus. Begitu ya, ibu harapkan kalian menjadi murid-murid atau siswa-siswa peserta didik yang tidak mudah menyerah, yang tangguh dalam belajar, begitu ya. Sampai di sini dulu. Ada yang nanti kalau ini kita bisa lanjut diskusi di grup WA ya,
Kalau ada yang tidak dipahami, kalian boleh tanya ke ibu, bisa japri, bisa di grup begitu ya Sang ya. Sehingga nanti akhirnya bisa. Kemudian tugasnya adalah, tugas untuk pertemuan kali ini, perhatikan, dengarkan baik-baik ya sayang. Tugasnya adalah kalian cari satu soal, masing-masing orang satu soal yang berkaitan dengan masalah program linear ini ya. Dan jawabannya. Jadi nanti mungkin setiap orang bisa berbeda. Kalian cari contoh satu soal dan jawabannya dari permasalahan program linear ya. Ya, kemudian biasa ini dianggap sebagai absen. Ya, dianggap sebagai absen, oke? Jadi yang tidak mengumpulkan itu ibu anggap tidak hadir. Dari tugas-tugas kemarin banyak itu yang tidak hadir berarti, karena yang mengumpulkan hanya sedikit. Nah, mudah-mudahan nanti kalian tidak menemukan banyak kendala. Kuota punya, sinyal bagus ya, tinggal tambah kemauan yang keras untuk mengerjakan tugas, kemudian menyerahkan ke ibu ya Sang ya. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, agar bisa bermanfaat dunia dan akhirat ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.